Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan mengizinkan kita berjumpa kembali dalam acara Manna Rema hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan bersemangat untuk terus-menerus belajar firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Manna Rema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar kebenaran firman-Mu melalui acara Manna Rema hari ini. Kami tahu bahwa manusia hidup bukan hanya dari makanan jasmani, tetapi kami juga perlu makanan rohani, yaitu perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami perlu hidup penuh dengan firman-Mu Tuhan, sehingga jalan hidup kami sesuai dengan firman-Mu tidak menyimpang ke kanan maupun tidak menyimpang ke kiri. Roh Kudus memberikan kemampuan, kesanggupan kepada kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah kuat di dalam Tuhan, bagian yang pertama. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas hari ini adalah kuat di dalam Tuhan, bagian yang pertama. Menjadi kuat di dalam Tuhan jelas merupakan kehendak Tuhan, sebagaimana disebutkan di dalam firman Tuhan, Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Demikian juga di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama dikatakan di situ, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Di sini dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama, Rasul Paulus menghendaki agar anak didik rohaninya Timotius menjadi kuat bukan karena kekuatan manusia, tetapi menjadi kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kekuatan kita itu adalah kekuatan di dalam Tuhan, yaitu di dalam kekuatan kuasanya, bukan dari kekuatan manusia. Untuk bisa menjadi kuat di dalam Tuhan juga diperlukan kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Sebab semua manusia memiliki keterbatasan. Jadi faktor penyertaan Tuhan tidak boleh tidak ada di dalam hidup kita. Menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Namun dalam keadaan apapun kita tetap dapat berdiri teguh dan tidak akan goyah. Tinggallah senantiasa di dalam Tuhan. Sebab di dalam kelemahan kita, kekuatannya akan menjadi nyata atas kita dan akan menopang kita. Dengan demikian maka kita akan bisa tetap kuat, berdiri teguh dan tidak akan goyah di dalam menghadapi tantangan serta problema seberat apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah tetap melekat pada Tuhan. Sebab di luar Tuhan Yesus kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Dan janganlah menjauh dari Tuhan supaya kita tetap dapat bertahan, karena kekuatan Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian B, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Selain itu Tuhan juga menghendaki kita bukan cuma kuat, tetapi makin lama makin kuat. Jadi kekuatan yang terus-menerus bertambah. Terdapat dalam Mazmur 84 ayat yang ke-6a dan ayat yang ke-8. Demikian berbunyi firman Tuhan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi Tuhan menghendaki kita makin lama makin kuat. Terutama kita harus kuat di dalam menghadapi
tantangan apapun. Seseorang yang kuat di dalam Tuhan juga akan kuat menghadapi tantangan apapun yang melanda hidupnya dan memiliki daya tahan yang tinggi. Ada 3 jenis orang bila ditinjau dari sikapnya terhadap tantangan. Jenis orang yang pertama adalah quitters, yaitu orang yang menghindari kewajiban, mundur dan berhenti. Mereka mengabaikan, menutupi atau meninggalkan peluang yang ditawarkan oleh kehidupan ini. Orang semacam ini tidak mempunyai visi dan keyakinan akan masa depan. Kemudian jenis orang yang kedua adalah campers, yaitu orang yang sekurang-kurangnya telah menanggapi tantangan, namun kemudian mencari tempat datar yang rata dan nyaman sebagai tempat bersembunyi dari situasi yang tidak bersahabat. Kemudian jenis orang yang ketiga adalah climbers, yaitu orang yang seumur hidupnya terus ingin mendaki, naik lebih tinggi, tidak mau berhenti diam di tempat. Nah, tipe yang ketiga inilah, yaitu climbers, itu merupakan tipe yang dikehendaki oleh Tuhan. Tipe yang tidak puas orang berhenti di comfortable zone atau zona kenyamanan, tetapi terus ingin naik lebih tinggi lagi, sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Perhatikan kata-kata tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan menghendaki kita kuat di dalam Tuhan, yaitu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kuat oleh karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Bukan cuma kuat di dalam Tuhan, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita makin lama makin kuat, terutama kuat di dalam menghadapi segala macam tantangan. Jangan menjadi quitters dan jangan menjadi campers, tetapi jadilah climbers, orang yang seumur hidupnya terus ingin mendaki, naik lebih tinggi, tidak mau berhenti diam di tempat, terutama di tempat zona kenyamanan. Jadi kita sudah belajar mengenai kuat di dalam Tuhan bagian yang pertama. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman ini sungguh-sungguh menjadi berkat Tuhan bagi setiap pendengar yang mendengarkan menerima ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.